Ya, halo. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Bagaimana puasa hari ini? Semoga tetap disiplin, tetap kuat ya, dan apapun kondisi yang mungkin tidak Anda inginkan hari ini, namun maknailah bahwa itu sebuah ujian atau tes dari Tuhan. Ya, itulah makna puasa, ya kan? Baik, saya sekarang ada di parkiran sekolah Audrey. Tadi habis nganterin dan sekarang nunggu jam buka cucian mobil. Bukanya baru jam 8 soalnya. Jadi ya saya nongkrong aja di sini dan ini bisa saya gunakan untuk bekerja. Minggu ini Audrey itu ujian ya. Di kemarin tanggal 18 sampai nanti tanggal 26. Nah, dan tadi rada susah ngajak dia bercandaan sekarang minggu-minggu ini. Karena dia memang ini banget ya, orangnya belajar banget sih. Apa nyontoh bapaknya tuh gimana gitu ya. Padahal dulu ya saya tuh ranking bawah terus loh, anakku iso kaya ngono. Nah, ada satu nasihat dari almarhum bapak yang saya selalu sampaikan juga buat Audrey. Jadi dulu itu saya masih ingat beliau memberi nasihat ini satu kali, yaitu pada saat saya mau pendadaran. Pendadaran itu adalah ujian skripsi, teman-teman. Ya. Nah, itu benar-benar menguras mental banget. Istilahnya kalau anak sekolah itu ujian terakhir, ujian final. Nah, kalau di kampus itu ada ujian semester, ada ujian-ujian semester seperti biasa. Namun kan kalau mahasiswa itu agar dapat gelarnya kan harus membuat karya tulis penelitian yang namanya skripsi. Nah, skripsi ini sangat menguras energi karena kita membuat karya tulis gitu ya. Dan akhirnya ketika skripsi ini jadi, lalu kita ada ujian namanya pendadaran. Ini ujian khusus untuk skripsi yang kita buat ya. Biasanya di situ ada, kalau zaman saya itu ada 3 orang dosen penguji, dan setiap mahasiswa itu masuk satu persatu ya. Itu kalau ujian skripsi kayak gitu ya, karena itu khusus menguji skripsi kita gitu ya, karya tulis kita satu persatu. Jadi Anda bisa bayangin nervousnya, groginya kayak apa gitu ya. Nah, dan satu kali nasihat ayah saya adalah, sebelumnya, jadi saya pada saat ujian skripsi itu gambarannya begini teman-teman. Gambarannya itu setiap mahasiswa, suasananya itu setiap mahasiswa itu pada bawa skripsinya, kopi dari skripsinya, dan dia ngebaca terus itu tebel ya, karena ada 4 bab ya. Kalau kita bikin skripsi itu tebel segini. Nah, setiap hari pemandangannya seperti itu. Kalau masa-masa ujian pendadaran itu setiap hari kita akan selalu melihat di kampus, nggak tahu kalau sekarang, tapi setiap hari akan selalu melihat di kampus mahasiswa itu bawa skripsinya, mojok di sana, mojok di sini, mojok di sono, termasuk saya gitu ya, membawa kemana-mana, pokoknya bawa ini nih ya, buku silatnya dia gitu, membaca. Nah, sebenarnya kalau kita membuat sendiri skripsi itu nggak nyontek ya, sebenarnya semuanya nyantol gitu dalam pikiran kita. Kita yang buat sendiri ya, kata per katanya kan kita yang ngetik sendiri gitu. Nah, tapi ya entah kenapa yang namanya mau ujian skripsi itu selalu ada rasa tidak percaya diri kalau nanti diuji gitu ya. Oke. Dan waktu itu tentu saja, waktu itu bagi saya dan anak-anak mahasiswa, teman-teman saya itu nggak ngerti yang namanya, belum tahu lah, itu belum populer yang namanya kekuatan alam bawah sadar ya dan sebagainya. Itu belum secanggih era tahun 2000-an gitu ya, pemahaman tentang bahwa alam bawah sadar itu merekam semuanya gitu ya, belum tahu secanggih itu. Oke.
satu nasihat ayah saya, karena mungkin beliau juga melihat kecemasan saya gitu ya. Beliau bilang, Wijaya, tolong kamu bayangin suasana waktu kamu ada di kelas ujian pendadaranmu nanti. Kamu kan sudah tahu siapa dosen yang akan menguji. Oh ya, betul ya. Jadi setiap mahasiswa sudah tahu siapa dosen yang akan mengujinya, itu sudah tahu. Gitu ya. Ingat, kamu yang membuat karya tulismu itu sendiri. Kamu nggak nyontek toh, kamu nggak plagiat istilahnya, kamu nggak plagiat kan. Nah, kalau itu kamu sendiri yang nulis, kamu sendiri yang bikin, semuanya sudah ada di pikiranmu. Nah, yang belum ada di pikiranmu adalah kamu belum membayangkan seperti apa suasananya pada saat ujian pendadaran. Ini yang harus kamu juga latihkan. Karena apa? Grogi itu bikin lupa. Ya, nervous itu bikin lupa. Tetapi suasana rileks itu bikin ingat semuanya. Apa yang ada di sini nggak lepas. Bukan bikin ingat, tetapi suasana nervous itu bikin apa yang ada di sini tuh nggak lepas, hilang. Kan sering ya kita tuh nginget-inget ya, makin nginget-inget itu hal yang penting, itu bikin kita grogi terus malah makin lupa. Tapi tahu-tahu pada saat kita melakukan hal apalah, sambil apalah ngerjain sesuatu yang santai, tahu ini tadi yang aku lupa, inget lagi gitu ya. Ayah saya bilang, coba kamu bayangkan suasananya, karena kamu belum tahu nanti kelas pendadarannya di mana. Ya bayangin aja lah salah satu kelas yang saat ini sedang dipakai untuk pendadaran gitu ya. Karena waktu ujian pendadaran itu masing-masing mahasiswa kan berbeda waktunya. Bahkan ada yang sekarang sudah ujian pendadaran, yang lain belum, itu ada. Jadi kita bisa tahu kelas mana yang akan dipakai. Nah, bayangin aja misalnya kamu ada di kelas itu, kamu membayangkan kamu duduk di kursi ujian, kamu menghadap 3 dosen pengujimu, bayangkan wajah mereka, dan kamu di kursi sidang pendadaran itu membayangkan kamu tuh rileks, membayangkan sampai kelihatan, membayangkan sampai kamu bisa merasakan, sampai bisa melihatnya. Kamu rileks, kamu bisa ketawa, dosen-dosennya ketawa. Pokoknya bayangkan suasana seperti itu. Walaupun kamu nggak membayangkan topik apa yang membuat kamu ketawa, topik apa yang membuat dosen-dosen itu ketawa, bukan itu. Yang kamu bayangkan adalah suasana yang ceria, suasana dosen-dosen juga moodnya lagi bagus, suasana dosen-dosen itu ketawa. Gak usah bayangin topik apa, malah bingung. Tapi bayangkanlah suasananya. Ya. Waktu ayah saya ngasih nasihat itu, sebenarnya ya itu hal baru bagi saya gitu ya. Itu hal baru bagi saya, nasihat yang aneh menurut saya. Karena bagi saya ya taunya kan harus ngapalin. Tapi ya oke lah, saya coba lakukan karena saya juga butuh menenangkan diri gitu. Dan saya mulai membayangkan suasananya sekarang. Saya tidak lagi membaca gitu ya. Saya membayangkan suasananya. Saya membayangkan seperti yang disarankan oleh almarhum Bapak ya. Saya membayangkan 3 dosen penguji saya itu ketawa, ketiwi gitu ya. Saya membayangkan saya ada di kursi pesakitan. Kursi pesakitan ya, suasananya kayak sidang di gedung pengadilan sih. Terdakwa dan 3 juri 3 hakim gitu ya. Saya membayangkan itu. Membayangkan suasana yang ceria gitu. Dan ada sebuah perasaan yang berbeda yang kemudian masuk dan saya rasakan gitu. Ketika setiap membayangkan itu, ada sebuah perasaan yang kok aku jauh lebih nyaman, kok rasanya apa yang sudah saya tulis, apa yang sudah saya buat di skripsi itu kayak terjaga gitu, kayak malah terjaga. Dan karena saya suka dengan perasaan yang muncul itu, maka saya sering ngelakuin itu, saya sering melakukannya. Nah,
Dan saya juga ngasih tahu sama Bu Sari, waktu itu kami masih pacaran ya, saya sama Bu Sari masih pacaran. Saya bilang sama Bu Sari, ini tips dari Bapak nih kayaknya asik banget loh yang ngomongnya yang. Sekarang manggilnya dulu yang. Saya ceritain sama Bu Sari. Ya Bu Sari kalau hal-hal kayak gitu tuh dia nggak begitu percaya waktu itu ya. Tapi ya kayaknya dia melakukannya sendiri, mempraktekannya sendiri untuk dirinya. Nah, akhirnya pada saat ujian jadwal saya, pendadaran saya praktekin. Ada hal yang aneh teman-teman, ada hal yang aneh. Tapi tidak saya sadari waktu itu, saya menyadarinya setelahnya. Ada hal yang aneh. Pertama, kelas yang saya bayangkan saya akan ada ujian di situ, itu ya betul kelasnya itu gitu. Padahal kalau nggak salah itu ada 3 atau 4 kelas yang dipakai untuk ujian skripsi. Nah, saya membayangkan kelas yang itu karena waktu itu saya bisa melihat teman saya ke situ. Ya saya bayangin yang itu dan pertama yang terjadi kok kelasnya itu juga gitu ya. Itu tapi tidak saya sadari. Kebetulan itu tidak saya sadari. Yang hebat lagi adalah ketika saya masuk ruang pengadilan itu, benar-benar rasa saya tuh rileks banget. Bahkan saya masuk sudah sambil senyum. Ya memang semua yang masuk senyum sih, tapi senyum saya itu senyum yang sudah ada dalam pikiran saya setiap saat gitu. Senyum saya itu bukan senyum yang baru saya pasang ketika saya masuk gitu. Enggak, itu senyum yang sudah ada dalam pikiran saya waktu membayangkannya berhari-hari sebelumnya. Dan nggak tahu ini kebetulan atau karena kekuatan alam bawah sadar, ketiga dosen pembimbing itu juga senyum. Bahkan salah satu bilang, wah ceria banget nih, kayaknya sudah yakin lulus nih. Nah, sepanjang suasana ujian pendadaran 99% suasana seperti yang saya bayangkan, benar-benar rileks, benar-benar ceria, dan saya malah punya energi untuk ngasih celetuk-celetuk lucu yang sopan begitu. Entah kenapa waktu ujian pendadaran saya sama sekali tidak bekerja keras untuk mengingat jawaban-jawaban yang mereka tanyakan. Sama sekali. Saya seperti sedang ketika ditanya gitu, lalu saya menjawab, itu saya seperti menjawabnya itu sambil baca buku skripsi saya. Padahal saya nggak baca buku itu. Seperti saya sudah ada di dalam ruangan skripsi saya. Saya tahu di mana, saya tahu apa yang mereka tanyakan, dan saya cuman berjalan menuju jawaban yang tersedia dari apa yang mereka tanyakan, dan saya seperti sedang membaca aja, benar-benar rileks, tidak bekerja keras untuk mengingat sama sekali. Itu sebabnya makanya sampai hari ini setiap kali saya mengingat ujian pendadaran skripsi saya, itu sebuah ingatan yang asik, yang nyaman. Oke. Nah, itulah yang selalu saya sampaikan ke Audrey, karena saya cuma dapat nasihat itu sekali ya dari ayah saya, tetapi untuk Audrey saya selalu kasih nasihat itu, kakak cobalah kakak bukan hanya untuk mengingat pelajaran-pelajaran, percayalah kakak itu pinter gitu. Kamu nggak perlu bekerja keras untuk, dan nggak perlu grogi, kamu tuh pinter soalnya. Tetapi yang kakak harus coba latihan adalah suasana ketika kakak ada tes itu, suasana dimana kakak surprise, wah ini mah gampang nih, harus membayangkan itu. Bayangkanlah kakak itu tenang, rileks ya, bahkan happy, tenang, rileks, bahkan happy, karena kakak sudah tahu semua jawabannya. Itu yang harus kakak bayangin. Jangan hanya membayangkan materinya, tapi bayangkanlah perasaan bahagia karena kakak mampu menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan
Yang ada di ujian itu kakak harus bisa membayangkan bahwa ya ini mah gampang. Nah, ketika saya mulai menghubungkannya dengan usaha kita, saya mulai menghubungkannya dengan TNC, teman-teman, sebenarnya nyambung juga gitu. Kenapa? Kalau kita jalankan usaha ini ya, kenapa kalau kita jalankan usaha ini dan kita aktif jalankan usaha ini, kenapa kok orang itu yang saya rasakan maupun yang saya lihat dari teman-teman, kenapa kok bukannya nggak punya masalah, tetapi menjadi orang-orang yang jauh lebih tabah, orang-orang yang jauh lebih berpikir positif, orang-orang yang jauh lebih bisa menghadapi masalah-masalahnya. Kenapa? Sementara yang saya lihat rekan-rekan yang di luar usaha kita ini, atau dulu pernah ada di usaha kita terus sekarang keluar gitu ya, atau orang-orang yang tadi saya bilang yang memang belum pernah ada di lingkungan tim kita gitu ya, masih di luar sana dengan berbagai kesibukan dan pekerjaannya. Kenapa mereka adalah orang-orang yang seperti masalah itu gak habis-habisnya, seperti hidupnya dirundung duka nestapa mulu gitu. Kenapa? Di sisi yang lain, orang-orang yang tadinya ada di luar sana lalu bekerja sama dengan kita, ikut program Zoom, follow up ya, ikut program di grup WhatsApp, ikut acara conference, presentasi, target yang mereka ingin capai membuat mereka diskusi terus ya sama upline gitu ya. Kenapa orang yang ada dalam komunitas ini bukan berarti mereka nggak punya masalah, tetapi kok mereka jauh lebih antusias, jauh lebih semangat, jauh lebih kuat, dan bahkan kayak kebal peluru masalah maksudnya. Apakah benar-benar mereka kebal peluru? Enggak juga sih, saya bilang saya juga punya masalah, Anda juga punya masalah. Tetapi itu tadi, inilah kaitannya. Ketika kita jalankan usaha ini, kita punya target bulan ini mau apa, tentu saja ada alasan di baliknya. Sorry, sampai ambruk. Bentar ya, jatuh. Oke. Copot. Copot. Ya, oke. Nah, ketika kita ngelakuin bisnis ini ada alasan di baliknya. Ada kita pasti ingat ya, alasannya adalah saya ingin segera sukses, saya ingin segera pulang, saya ingin segera bersama dengan keluarga saya lagi dan tetap bisa menafkainya. Saya tidak mau terpisah lagi. Saya nggak mau terpisah lagi. Nah, jelas kita membayangkan suasana kesuksesan kita. Itulah yang mendasari kita memperjuangkan usaha ini, betul tidak? Nah, berarti itu adalah sebuah state of mind atau kondisi pikiran yang sama seperti saya diserahkan oleh Bapak, membayangkan kamu ada di ruang pendadaran ujian itu, tetapi dalam kondisi yang santai, rileks, nyaman. Bukan berarti masalah itu tidak susah. Jelas susah. Sebenarnya kalau saya timbang-timbang itu masalah susah. Ya, saya diuji 1 jam, semua mahasiswa diuji selama 1 jam. Setiap topik yang ada dalam 4 bab itu masalah yang itu ujian yang berat sebenarnya, teman-teman. Sebenarnya menguras sekali. Tetapi kondisi yang sudah kita ciptakan bahwa kita rileks, kita happy, kita bisa mengatasi masalah-masalah di ujian itu, kondisi itu sudah membuat semua hal itu teratasi. Semua ujian-ujian itu kayak nggak ada yang copot keluar dari pikiran kita. So, sama teman-teman. Itulah kenapa saya lihat teman-teman yang jalankan TNC ini dan Anda punya target, selalu saya lihat Anda menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang bisa menghadapi masalah dengan lebih kuat,
masalah itu mungkin adalah masalah yang sama dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan lain yang punya pekerjaan yang sama. Karena pekerjaan yang sama, masalahnya sama. Tetapi kita yang jalankan usaha ini itu lebih kuat. Kenapa? Karena itu tadi, karena kita, alasan kita ngejalanin usaha ini itu sudah ada bayangan untuk pulang, bayangan untuk merdeka, bayangan untuk sukses, bayangan kita sudah tinggal di rumah impian kita bersama keluarga kita dan sebagainya. Kita tidak khawatir lagi dengan nafkah. Nah, bayangan itulah yang membuat kita jauh lebih kuat. Apalagi buat teman-teman yang live stream rutin. Apalagi buat ada yang live stream rutin. Itu jauh lebih strong lagi. Itu jauh lebih, Anda bisa lebih tough, ya, lebih kuat lagi. Bukan gak ada masalah. Masa sih kalau ada lihat teman-teman yang live stream itu adalah orang-orang yang gak punya masalah? Ya enggak lah, mereka sama lah, punya masalah yang sama. Hanya saja mereka pasti sudah menciptakan keyakinan dalam dirinya. Kenapa saya jalankan usaha ini? Karena saya yakin saya sukses. Keyakinan itu sebenarnya disertai dengan sebuah gambaran, sebuah perasaan yang mengikutinya, sebuah imajinasi bayangan yang mengikutinya. Itulah saya dulu. Itulah orang-orang yang hari ini kita lihat sudah sukses di TNC. Mereka, orang-orang yang bekerja menjalankan usaha ini lebih keras daripada orang lain. Tetapi kenapa mereka kok lebih happy? Kenapa kok mereka lebih happy? Lalu kita kadang-kadang punya kesimpulan yang keliru. Ya mereka orangnya nggak punya masalah Pak, makanya bisa jalankan usaha ini dengan lebih nyaman. Saya orangnya punya masalah banyak. Lah itu adalah pikiran yang keliru. Pikirannya kebalik tepatnya. Kenapa saya bisa menjalani ujian pendadaran lebih tenang dan A loh. Nilainya A pendadaran skripsi saya, ujian saya. Orang-orang pada nggak percaya, kok bisa kamu dapat A. Nah, jawabannya adalah justru kita menciptakan dulu bayangan hasil akhir yang kita inginkan. Barulah proses itu bisa kita jalani dengan jauh lebih kuat, jauh lebih tenang dan tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dengan impian kita tadi. Ada dalam komunitas ini membuat atau menciptakan orang-orang yang jauh lebih happy, jauh lebih bermental baja, jauh lebih kuat dan jauh lebih tidak terganggu, tidak mudah terganggu sama masalah-masalah di luar sana. Karena sudah setiap orang yang menjalankan usaha ini pasti sudah punya bayangan, aku mau seperti apa hidupku lewat usaha ini, ya kan? Gitu. Ya wes, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga hari ini menjadi hari penuh kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan buat Anda semuanya. Sukses selalu. Go CP, Go Royal for Freedom.